Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman. Kembali lagi di channel Mala Summit. Teruntuk teman-teman yang baru bergabung di channel Mala Summit, pertimbangkan untuk subscribe channel Mala Summit. Kenapa? Karena di channel ini kita akan membahas rekomendasi gear-gear untuk melakukan suatu pendakian gunung dan vlog-vlog pendakian gunung tentunya. Oke teman-teman, biasanya di channel ini mereview barang-barang yang sudah pernah kita gunakan. Jadi kita tidak hanya sekedar mereview, tapi lebih ke sharing user experience selama kita menggunakan barang tersebut. Hari ini kita mau review apa? Review apa tuh bang? Review sleeping bag. Lempar mana sleeping bagnya coy? Wes, very nice. Hampir jatuh tuh. Hari ini kita mau review sleeping bag water mount. Oke, sleeping bag merupakan salah satu barang atau gear yang termasuk berat ya teman-teman. Biasanya sleeping bag ini beratnya itu dari 800 gram hingga sampai 2 kg, tergantung dari bahan yang digunakan teman-teman ya. Ini mereknya adalah sleeping bag water mount. Kenapa kita membahas sleeping bag water mount? Karena gue tertarik nih dengan sleeping bag ini. Kenapa? Karena beratnya teman-teman, beratnya cuma 500-an gram ya. Ini termasuk sleeping bag ultra light low budget. Namun dengan ada beberapa catatan yang perlu menjadi pertimbangan teman-teman sebelum membeli sleeping bag ini ya teman-teman. Untuk spesifikasi sleeping bag ini sudah menggunakan Dacron teman-teman. Yang sama-sama kita ketahui bahwa ada beberapa isian untuk inner dari sleeping bag. Yang pertama ada Polar, yang paling umum tuh. Lalu ada Dacron, lalu ada yang namanya microfiber. Ada juga yang paling hangat menurut kami adalah sleeping bag bulu angsa. Masing-masing bahan tersebut pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau untuk Dacron, sebenarnya dia sintetis ya, dia sintetis. Sebenarnya dia hampir sama kayak bulu angsa ketika kita pegang ya. Kalau kita pegang, namun kalau perbedaan antara Dacron dengan bulu angsa, ketika kita pegang Dacron, dia agak ngelawan ketika kita pencet gitu. Sedangkan kalau bulu angsa, kalau ketika kita pencet, dia akan pecah gitu teman-teman. Dan untuk spesifikasi lainnya, bahwa outer sleeping bag ini sudah menggunakan bahan parasut dengan ukuran panjang itu 190 cm dan lebar itu 70 cm. Dan gue rasa kalau teman-teman tingginya 160 sampai 170-an masih bisa nyaman lah untuk menggunakan sleeping bag ini kayak gitu teman-teman. Oke, sekarang kita waktunya untuk sharing user experience selama menggunakan sleeping bag water mount. Seperti yang tadi gue bilang, sleeping bag ini merupakan seri ultralight teman-teman. Jadi teman-teman yang sedang bingung nih mau cari sleeping bag yang murah tapi ultralight ringan, Watermount mungkin bisa jadi pilihan. Namun dengan catatan teman-teman, karena ini hanya 4 OZ ketebalan atau Dacron yang digunakan, maka untuk tingkat kenyamanannya ini sesuai spesifikasi yang diberikan seller atau toko itu hanya 15 derajat Celcius teman-teman. Selama penggunaan camping ceria untuk sleeping bag ini nggak ada masalah teman-teman ya, masih bisa ngehalau dingin ya. Tapi kalau untuk melakukan suatu pendakian gunung perlu layering tambahan yang memang proper. Contohnya seperti jaket gitu teman-teman. Jaket teman-teman itu harus tebel gitu ya, harus yang agak lebih tebel lah untuk untuk menjaga suhu badan kalian agar lebih hangat begitu, karena ini termasuk agak tipis gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan rambo, udah tahu ini sleeping bag tipis, teman-teman pakai jaket tipis pula, alhasil nanti kedinginan gitu. Alih-alih untuk mengurangi berat, tapi kalian kedinginan di gunung, kan nggak etis juga gitu. Jadi efeknya lebih berbahaya dibandingkan dengan sisi positifnya, yaitu enteng kayak gitu teman-teman. Bang mau tanya bang? Iya boleh bang. Lu kan udah 10 menit di sini. Iya. Gerah nggak sih? Gerah. Gerah ya? Iya gerah banget nih. Tinggi lu berapa bang? Tinggi gue 168. Nyaman nggak deh pakai SB ini? Nyaman, enak. Nggak sempit lah ya? Nggak sempit, enggak. Nggak sempit.
masuknya gampang nggak sih bang? Masuknya gampang bang. Gampang ya? Iya. Karena resletingnya sampai ujung kaki bang ya? Benar. Sampai ujung kaki resletingnya guys. Iya. Dan di sini juga ada tali serut nih. Ada tali serutnya nih untuk kencengin bagian headnya supaya angin itu nggak masuk ya bang ya? Iya. Kira-kira kalau 20 menit basah nggak sih bang? Basah ini. Di rumah. Lah iyalah, ini kan SP di gunung cok. Iya, Cok. Jadi kira-kira gimana menurut pendapat lo? Worth it sih bang. Worth it lah ya? Untuk harga segini. Untuk harga berapa bang? 90 ribuan ya? 90 ribuan, Oke iya. deh gitu bang, mantap bang, thank you bang ya. Sama-sama bang. Mantap. Untuk kelebihannya, yang pertama tadi udah gue bilang di awal, ini sudah Dacron. Kenapa Dacron menjadi kelebihan? Karena packing ringkes bisa di press, ya teman-teman. Lalu ya kelebihan yang kedua, beratnya ringan banget teman-teman. Ya selain ringkes, ya ringan teman-teman. Ya itu aja sih kelebihan dari sleeping bag ini. Kalau untuk kekurangan, karena ini ringan, otomatis inner yang digunakan juga ringan. Artinya sedikit Dacron yang digunakannya itu 4OZ. Kalian perlu layering tambahan jika kalian ingin menggunakan sleeping bag ini di gunung. Kalau untuk teman-teman yang fisiknya itu kuat, anti dingin gitu, ya gak ada masalah gitu. Kalau layering sistem kalian juga biasa-biasa aja gitu, jadi gua rasa nggak masalah gitu kan. Kan fisik orang kan berbeda-beda. Ada yang sensitif dengan dingin, ada yang dingin juga oke gitu kan. Jadi gitu teman-teman. Untuk kelebihan dan kekurangan sleeping bag ini. Kita udah di akhir video ini teman-teman. Sebelum gua tutup, gua hanya ingin menyampaikan kesimpulan bahwasannya sleeping bag ini worth it untuk dibeli, dengan catatan kalian itu adalah pendaki-pendaki yang menerapkan konsep ultralight atau kepo dengan konsep ultralight hiking. Kenapa? Tadi seperti yang gue jelaskan bahwasannya sleeping bag ini sangat ringan teman-teman ya. Catatan nih teman-teman, kalau teman-teman punya layering sistem yang baik ya, sleeping bag ini bisa jadi pilihan. Tapi jikalau teman-teman belum memiliki layering system yang lainnya belum baik atau kurang proper, menurut gua sleeping bag ini di skip dulu aja teman-teman. Kenapa? Karena ini tipis dan pastinya teman-teman akan merasakan lebih kedinginan di gunung gitu teman-teman. Jadi teman-teman pertimbangkan saja ya, mana sleeping bag yang baik untuk teman-teman. Oke gitu ya teman-teman. Seperti biasa sebelum gue tutup, belilah barang outdoor itu diskon itu teman-teman ya, minimal ada voucher cashback. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Salam Summit. Bye bye.